Saat lampu menyala tepat waktu, puluhan gadis didorong keluar dari laci. Kemudian semua orang harus melepas pakaian. Setelah melalui sterilisasi yang ketat, lalu gadis-gadis akan mengenakan seragam, berbaris menuju restoran ajaib ini. Setiap pagi pada pukul 5, mereka akan menempati posisi masing-masing, bersiap menyambut pelanggan baru di hari yang baru. Saat pelanggan pertama tiba di restoran, dalam 19 jam berikutnya, mereka semua akan bekerja di restoran bintang 5 super ini, sebagai pelayan. Dan bahkan saat bekerja, menghadapi gangguan dari pelanggan mesum, gadis-gadis juga tidak akan bereaksi. Karena sebagai klon, mereka selalu memegang prinsip bahwa pelanggan adalah raja. Gadis-gadis ini bahkan tidak perlu makan. Setiap hari hanya perlu meminum 1 botol susu khusus. Untuk mempertahankan semua fungsi tubuh, mereka menjalani kehidupan yang tidak berubah hari demi hari. Dan sebagai klon, harapan terbesar adalah bisa pergi lebih awal ke tanah suci yang disebut orang-orang. Pada hari tahun baru setiap tahun, bos akan memberi tanda pada kalung yang dikenakan oleh para gadis, dengan menandai 1 bintang. Sebagai hadiah, jika ada gadis yang mengumpulkan 12 bintang, maka dia akan dijemput oleh orang tertentu, untuk pergi ke tanah suci di bawah restu semua orang. Namun Nami baru saja mengantar seorang teman pada hari itu, dan menemukan gadis yang bernama Xiao Yao di sampingnya. Ternyata telah mencuri kartu identitas kerja bos. Dan saat itu Xiao Yao juga memperhatikan Nami. Setelah melihat ekspresi terkejutnya, Xiao Yao hanya memberikan tatapan penuh makna kepada Nami, lalu berpaling seolah tidak terjadi apa-apa. Namun yang aneh adalah, pada malam itu, Nami secara tak terduga terbangun dari laci. Dia bingung melihat sekeliling, menemukan bahwa yang lain tidak ada yang terbangun. Hanya Xiao Yao yang hilang tanpa jejak. Jadi dia dengan hati-hati keluar dari ruangan. Ketika Nami tiba di restoran, kemudian dia terkejut menemukan bos ternyata sedang terpesona mencium kaki cantik Xiao Yao. Nami bersembunyi di bawah meja, mengintip pemandangan di depannya. Dan saat itu Xiao Yao menoleh. Dia juga menyadari keberadaan Nami. Hingga 1 jam kemudian, bos tertidur karena mengonsumsi obat. Xiao Yao baru membawa Nami, menggunakan kartu identitas kerja yang dicuri untuk membuka pintu ruang penyimpanan. Saat Nami dengan penasaran masuk ke dalam ruangan, pintu ruang penyimpanan juga menutup. Xiao Yao dengan terampil menyalakan senter. Dari gerakannya yang terampil bisa dilihat, jelas bahwa dia sering melakukan ini. Dan selanjutnya Xiao Yao mengeluarkan sebuah proyektor yang rusak. Gambar yang diputar di proyektor sangat menarik perhatian Nami. Meskipun karena kerusakan perangkat, mengakibatkan gambar hanya diputar ulang dengan rekaman video yang sama. Namun kalimat yang terus diulang di dalamnya justru diingat dengan baik oleh Xiao Yao. Saya tidak akan pernah menyerah pada kejahatan kekerasan. Sejak saat itu, Nami selalu dibangunkan oleh Xiao Yao. Nami sebagai yang terbangun, sangat merindukan dunia di luar restoran. Namun pada hari itu, seorang pelanggan datang di belakang Xiao Yao, mulai bermain-main di belakang Xiao Yao. Namun Xiao Yao yang marah, ternyata membalikan tangan dan menampar pelanggan. Dan tindakan tidak biasa ini segera membuat semua orang yang hadir terkejut. Saya tidak akan pernah menyerah pada kejahatan kekerasan. Xiao Yao merebut kartu pintu dari tangan gadis kecil, segera berlari menuju lift di pintu keluar. Namun saat Xiao Yao baru saja sampai di pintu lift, bos di belakang juga datang ke aula setelah mendengar kabar. Bos mengancam dengan mengangkat alat di